Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, baiklah ketemu lagi dengan Fadila Yuni. Kali ini kita akan membuat simulasi pembelajaran RPP kelas 5, tema 1, tema 9, pembelajaran keempat. Yuk kita lihat sama-sama. Yus. Nah, sebelum belajar kita lagi bersih dulu. Cek meja di bawah nggak ada yang kotor. Ya, baiklah, sebelum kita masuk pembelajaran, biar tambah semangat dan juga fokus dalam pembelajaran kali ini. Nah, akhirnya nggak tepuk yang kemarin tepuk semangat. Masih. Nah, yuk kita coba yuk. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tutut. Tepuk jari 2, lawat. Tepuk jari 3, gagah. Tepuk jari 4, cepat. Tepuk jari 5, mama. Bertepuk semua. Duduk yang rapi. Ayo kita berdoa. Nah, silakan kepada kakak untuk memimpin doanya. Syahadat, hormat, tegak, berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sebelumnya ibu cek kehadiran dulu ya. Kia hadir. Hadir Bu. Dwi Hadir. Fajar Indra. Hadir Bu. Udin hadir Bu. Alhamdulillah hadir semua. Semoga kali ini Anda bisa fokus dalam pembelajaran. Oke. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tema 9, subtema 1, pembelajaran keempat sekarang lagi ya kan? Kita akan belajar ketampakan alam. Nah, coba Anda perhatikan gambar di depan ini. Astagfirullah. Jadi cucian pribadinya. Oke, diam ya. Nah, hari ini Pak Tagor mengajak Siti dan teman-teman untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Nah, Siti dan teman-teman menyebutnya dengan gembira. Kemana mereka akan melakukan kegiatan? Oh, ternyata mereka menuju ke belakang sekolah. Di sana terdapat hamparan sawah dan sungai. Dari belakang sekolah juga tampak daerah pegunungan. Dwi, dengarkan Ibu Dwi. Nah, dari belakang sekolah juga tampak daerah pegunungan. Pak Tagor menjelaskan mengenai kenampakan alam. Nah, ketampakan alam ini juga bisa disebut dengan istilah bentang alam. Istilah apa? Bintang alam. Iya, bentang alam. Yang mana kalau di Indonesia itu memiliki ketampakan alam atau bentang alam itu berbeda-beda. Nah, ada di daerah dataran rendah, ada daerah dataran tinggi, yang mana ada penduduknya yang tinggal di pegunungan dan juga ada tinggal di Indonesia itu memiliki bentang alam atau ketampakan alam yang berbeda-beda. Ada di daerah dataran rendah dan juga ada daerah dataran tinggi, yang mana penduduknya itu tinggalnya di daerah pegunungan dan juga di daerah pantai. Nah, ketampakan alam ini itu terbagi atas dua. Nah, apa saja itu? Yang pertama, wilayah daerah daratan. Nah, wilayah daerah daratan ini ada beberapa
dataran dataran rendah. Ada beberapa ciri-ciri. Nah, dataran rendah ini itu ketinggiannya sekitar kurang lebih 200 meter. Kurang lebih 200 meter. Nah, di dataran rendah ini itu adalah tempat kita tinggal hari ini. Nah, tempat kita tinggal. Kedua ada dataran tinggi. Dataran tinggi memiliki ketinggian itu kurang lebih sekitar 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Nah, di atas permukaan laut. Nah, kemudian ada juga lagi yaitu gunung. Ada nampak? Ada. Nah, gunung itu adalah daerah yang menonjol. Gunung. Nah, selanjutnya ada gunung. Gunung ini memiliki ciri-ciri yaitu wilayah yang menonjol ke atas yang dengan ketinggiannya itu sekitar lebih dari 600 meter. Lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Nah, yang selanjutnya ada pegunungan. Nah, pegunungan itu apa, Bu? Nah, pegunungan itu memiliki ciri-ciri yaitu rangkaian dari beberapa gunung ini. Rangkaian dari beberapa gunung yang mana memiliki ketinggian itu lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Nah, yang kedua, ketampakan alam ini kan terbagi atas dua. Yang pertama wilayah daratan. Nah, yang kedua yaitu wilayah daerah perairan. Nah, itu ada juga beberapa terbaginya. Yang terbagi yaitu ada danau. Nah, danau itu memiliki ciri-cirinya seperti apa? Nah, ciri-cirinya danau itu yaitu danau itu terbentuk atas akibat letusan gunung berapi. Nah, akibat letusan gunung berapi. Nah, kemudian ada lagi sungai, kemudian ada rawa. Nah, rawa ini genangan air. Ada rawa, ada laut, dan juga ada teluk. Nah, itulah pembagian dari ketampakan alam. Ada wilayah daerah daratan dan juga ada wilayah daerah perairan. Nah, stop dulu Kak. Dari dingin. Nah, apakah Ananda paham semuanya? Paham. Alhamdulillah. Sekarang apakah sudah Anda catat? Sudah. Boleh dihapus? Boleh. Selanjutnya kita silakan Anda buka halaman 49. Nah, di situ ada teks bacaannya. Nah, silakan pertama bacain. Ketampakan alam sekitar. Permukaan bumi tidak rata. Permukaan bumi ada yang tinggi dan ada yang rendah. Ketampakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Ketampakan alam terdiri atas dua bagian pokok, yaitu ketampakan alam yang berupa perairan dan ketampakan alam yang berupa daratan. Daratan adalah
bermacam-macam, contohnya gunung, pegunungan, datar tinggi, datar rendah, pantai, tanjung, dan delta. Perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenang air. Bentuk ditampakkan alam perairan, contohnya sungai, danau, dan laut. Nah, baiklah Ibu lanjutkan ya. Dengarkan ya, simak dengan yang baik. Nah, manusia melakukan adaptasi berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Nah, manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan ketampakan alam di lingkungan tempat tinggal. Adaptasi yang dilakukan meliputi jenis mata pencaharian utama, makanan, bentuk tempat tinggal, pakaian yang menyesuaikan tempat mereka tinggal. Nah, kita dapat melihat hasil adaptasi masyarakat suatu daerah. Makanan dan barang-barang atau benda-benda khas dari daerah pegunungan berbeda dengan daerah pantai maupun dataran rendah. Nah, itulah yang tadi Anda ketampakan alam sekitar itu yang tadi. Nah, ada terbagi dua, yaitu ketampakan di daerah daratan dan juga daerah perairan. Nah, dari bacaan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa benda-benda atau barang-barang di setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, tidak hanya beda, air pun berbeda loh. Nah, air laut dengan air pegunungan itu berbeda. Nah, apa saja bedanya, Bu? Nah, bedanya itu kita lihat di sini. Air laut dan juga air pegunungan. Nah, kira-kira ada yang nggak mencoba atau berenang di tepi laut? Pernah kan? Ada nggak pernah terminum sedikit? Nah, rasanya apa? Asin. Iya. Nah, air laut itu rasanya asin. Nah, kalau air pegunungan? Nggak ada rasa. Ya, tawar, tidak ada rasa. Nah, yang kedua, air laut itu bersumber dari, namanya juga air laut kan, pasti dari laut kan. Kalau di air pegunungan maka bersumber itu dari gunung. Nah, sebenarnya air laut itu memiliki banyak bukan banyak kandungan garamnya. Nah, di sana kenapa banyak kandungan garamnya? Di sana itu bersumber dari sungai atau danau yang mengalir ke sana yang besar. Nah, itu mengalir ke arah laut sehingga sehingga kandungan garamnya itu kuat di laut. Nah, kalau di pegunungan itu airnya bersumber dari mana? Iya, dari gunung, tapi di sana di gunungnya itu ada mata air yang air pegunungan itu bersumber dari mata air gunung itu sendiri. Mata air gunung. Nah, kalau air laut digunakan untuk apa? Dimanfaatkan untuk apa? Nah, kalau anak-anak ibu kalau masak di rumah itu kalau nggak kalau kita campur. Nah, air laut ini digunakan untuk apa? Nah, ketika anak-anak masak dan lihat ke dapur, itu di dapur ada apa aja? Garam, Terus? merica. Iya, nah garam tadi. Nah, air laut ini digunakan untuk membuat garam yang kita gunakan untuk keperluan masak sehari-hari. Nah, juga bisa untuk sumber energi listrik. Nah, kalau air pegunungan untuk apa dimanfaatkannya? Untuk minum. Iya, betul, minum. Kemudian Untuk apa? mencuci sayur. Iya, mencuci sayur untuk keperluan kita sehari-hari, untuk mandi, untuk bersih-bersih, hal yang lainnya. Nah, itulah perbedaan antara air laut dengan air pegunungan. Nah, cara tentang air. Nah, coba Anda perhatikan iklan
membentuk ananda beberapa kelompok. Nah, nanti kelompoknya itu, setiap kelompok itu maju ke depan yang akan membacakan hasil dari ini. Nah, tugasnya boleh dicatat, catat ya. Nah, tugasnya lihatlah iklan di atas. Nah, apa isi dari iklan tersebut? Nah, tugasnya tugasnya Ananda buatlah isi iklan kedua iklan ini. Nantinya setelah selesai silakan Ananda tampilkan di depan kelasnya. Nah, mungkin kita istirahat dulu ya. Sambil istirahat kerjakan tugasnya, nanti sudah istirahat kita lanjutkan. Bisa? Bisa. Apakah sudah selesai tugas tadi? Sudah. Kita lanjutkan ya. Nah, silakan pertama kelompok A, Dwi sama kita bacakan hasilnya ke depan. Iklan pertama menawarkan air isi ulang merek Anggauda yang diproses melalui 3 dan 5 tahap. Air tersebut bersih. Iklan kedua, Aceng Pro menawarkan jasa pemasangan dapat isi ulang air minum. Dah, silakan duduk kembali. Nah, silakan kelompok kedua. Semuanya, semua kelompok sudah betul. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran yang tadi. Nah, sebenarnya walaupun alam maupun ketampakan alam itu berbeda-beda, tapi kita sebagai manusia atau warga Indonesia itu wajib menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Nah, nilai kesatuan dan persatuan itu kita wujudkan dari hal yang paling kecil dulu, yang ada di sekitar kita. Nah, coba Ananda lihat gambar ini. Nah, gambar ini. Nih, Pak Tagor dengan Siti dan teman-temannya itu sedang ngapain ya? Membersihkan lingkungan sekolah. Iya, membersihkan lingkungan sekolah yang ada di ini kayak selokan ya kan? Kayak selokan yang mereka bekerja sama dan rukun dalam menjalankan tugasnya. Nah, sebenarnya inilah yang dimaksud dengan mewujudkan nilai persatuan dan kesatuan dengan cara hidup rukun. Nah, apa contohnya yang lain? Nah, hidup rukun kita bisa contoh yang lain kayak kalau ada orang terjatuh, kita kan harus menolong orang tersebut. Nah, itulah hidup rukun tadi yang akan menjalankan persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, stop dulu kan. Nah, kita menjalankan hidup rukun atau rasa kesatuan dan kesatuan itu baik itu di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. Nah, dapat kita simpulkan bersama bahwasanya ketampakan alam itu ada dua tadi ya kan? Ada dua, apa saja itu? Daratan, perairan. Ya, wilayah daerah daratan dan juga wilayah daerah perairan, yang mana penduduk atau manusia yang tinggal di pegunungan atau tinggal di pantai itu berbeda-beda. Mereka ada memiliki benda-benda khas tiap mereka. Nah, sehingga dengan beda itu kita harus menjalankan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, mungkin itulah pembelajaran kita kali ini. Waktu sudah habis. Nah, sekarang Ibu mau memberikan tugas, yaitu apa ya? Tunggu bentar ya. Nah, berikutnya Ibu akan mengasih tugas kepada Ananda, yaitu catat ya. Nah, tugasnya itu carilah beberapa yang tadi wilayah daerah daratan dan juga wilayah daerah perairan yang ada gunung, ada pantai. Jadi carilah gambar itu dan
dan buatlah